Tangan kanan untuk yang miskin, tangan kiri untuk pegang amplop. Ini orang kaya semua? Oh iya. Itu yang belakang kenapa kayak orang? Orang juga? Orang. Kaya, kaya. THR. Tangan kanan untuk orang miskin, tangan kiri untuk amplop. Wah. Berapa orang lagi? 1, 2, 3, 4. Stay. Buat operasi payudara. Buat rebonding biar tahan lama. Kamu buat pemakaman itu cukup. Om, ini uang halal om ya? Mana pernah saya bawa uang nggak halal? Iya, pantesan suci om. Kecuali ini. Saya orang terkaya nomor 2 di kampung ini. Yang nomor 1 sudah saya bunuh. Anda harus tahu hakikat orang kaya dan orang miskin. Seperti dikatakan teman saya tadi, Acok, orang kaya dibagi 2. Orang kaya karena keturunan dan orang kaya karena usaha. Orang miskin tidak bisa dibagi 2 atau 3. Karena dia 1 aja udah miskin. Apalagi dibagi-bagi. Anda harus tahu saya orang kaya karena keturunan. Dan itu bukan hanya semata-mata karena keturunan. Tapi saya memanfaatkan teknologi. Kalau Anda paling lahir di kandungan, diperiksa dengan USG. Saya dengan GPS. GPS kelihatan, orang tua saya dulu, kalau saya lihat GPS, sore balik ke pinggir Ciliwung. Sampai pagi di sana. Pagi keluar keliling Jakarta. Balik lagi ke pinggir Ciliwung. Berarti masih miskin. Saya pencet kayak di lift ada tombol tutup. Saya nggak mau buka, saya nggak mau keluar dulu. Saya tunggu waktunya. Setengah tahun jalan, hampir setahun. Mulai pagi sampai pagi lagi di Pondok Indah. Dari GPS kelihatan. Besok saya tunggu lagi. Dari pagi sampai pagi di Pondok Indah. Wah, sudah kaya. Saya pencet tombol buka. Set, buka, saya lahir. Ternyata orang tua saya jadi pembantu di sana. Sudah terlanjur keluar, saya mau balik, saya mau pencet. Ternyata di luar nggak ada tombolnya. Akhirnya saya lahir. Tapi kaya. Kaya pembantu. Tapi berkat usaha, saya orang paling sukses di sini. Dan sekarang saya berpikir uang adalah nomor 6. Nomor 1 sampai 5 tetap Pancasila. Begitu selesai mengucap Pancasila, saya langsung pikir uang. Beda dengan orang miskin. Geleng-geleng aja dia susah. Apalagi mau belanja. Orang kaya seperti saya kelihatan. Bisa lihat jam dari gelang. Orang kaya. Mereka kalau mau lihat jam, harus ngamen dulu ke rumah orang. Pintu kebuka, jam dinding dilihat, baru tahu jam. Saya tidak menghina, ini kenyataan. Syukurilah jadi orang miskin. Ya, miskin itu punya banyak kelebihan. Tapi lebih banyak lagi kekurangan. Pahami itu. Tapi kalian harus bersyukur. Bersyukur karena orang miskin adalah orang yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam undang-undang dasar kita, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara lain. Kalau Anda tetap di negara ini, ya tetap miskin. Understand? Saya stand-nya. Itu kelebihan pertama orang miskin. Dipelihara oleh negara karena ada undang-undangnya. Orang kaya pasti takut jatuh miskin. Orang miskin? Nggak perlu takut untuk jatuh miskin lagi, wong udah miskin. Ya, orang miskin berdiri pun tetap miskin. Jadi nggak perlu usaha.
pertahankan kemiskinan. Ini masih ada tenang, uang masih ada di sini. Saya suruh tenang, tangan kanan untuk orang miskin, tangan kiri untuk amplop. Ini akan saya berikan kepada yang lebih berhak. Ini masih ada, itu baru separuh yang saya bagi, baru separuh. Ini saya bagikan pada yang berhak, keluarga saya. Ini ada untuk kalian. Pimpinannya mana? Bos. Ambil bos. Saya cari pimpinan, bukan cari kamar kos-kosan ya. Ini busway. Ini pimpinan kalian. Iya. Nggak berani kudeta kita. Ini kamar mandi dalam apa luar? Pas. Ini kok ya miskin. Ini mohon maaf, ala kadarnya. Ini ya kan sudah dibilang semua yang di sini itu berbahaya. Makanya jangan dekat-dekat yang berbahaya. Ini buat kalian, tapi syaratnya anak buahmu mana yang katanya bisa komik? Oh ada. Bisa komik. Bisa jadi komik yang Ada. Suroso? Ada. Serius loh? Ada bener? Bos. Kamu jangan. Makan. Itu ada berisik. Ya yakin kalau isinya makanan. Saya aja nggak yakin. Dari kaum miskin ada satu orang lagi. Mane. Ada. Itu boleh dimakan, silakan. Silakan dibuka dimakan. Ada isinya? Ada. Baiklah. Belum udah dihina gue ya. Setinggi gitu. Selamat malam teman-teman semuanya. Nama saya Raditya Dika dan saya galau. Karena saya baru putus dari pacar saya. Pergilah pergi dari hidupku. Maskara gue luntur nih saya. Orang putus tuh, gue datang ke sini dengan tujuan untuk mencari pacar baru, ya. Mudah-mudahan dari penonton ada yang bisa jadi pacar gue pada malam hari ini. Itu kenapa laki-laki senyum banget di situ ya? Tujuan saya kesana mau cari pacar baru. Malu sama kumis lo. Ciuman juga nggak enak. Geli-geli gitu disapu-sapu gitu ya. Gatel bego. Nggak enak ciuman bersama kumis. Susah ya, nyari pacar zaman sekarang. Gue diputusin sama pacar gue dan gue galau banget ya. Gue sedih kerjaan gue gitu kan. Kerjaan gue nge-tweet tiap hari karena gue galau. Adit angan edi agi. Follower gue balas, cumbungmu ya Adit. Gue balas, mu uci ea. Gue jadi rentan galau. Gue rentan galau, tiap hari gue rentan banget sama galau. Ngeliat mendung, ngeliat gambar ombak. Buka Facebook mantan, galau. Masuk kamar mandi, nyalain shower, sampoan sambil nangis. Kenapa? Sikat gigi sambil nangis. Kenapa? Boker sambil nangis. Kenapa? Kenapa kagak ada air? Kenapa gak ada air? Kenapa gue lagi galau gak ada air? Taruh di tembok. Galau gue. Sorry ya, maaf jorok. Bukan di tembok, di lantai. Produser Metro TV di belakang, mampus gimana gue ngeditnya?
Acara apa ini? Seharusnya kamu cerdas, Radit, dia bilang. Gue jadi rentan galau, gue mencari-cari pacar baru gitu kan. Dan gara-gara itu gue jadi gampang kesel. Gue ngeliat ya yang terjadi sehari-hari, kalau gue lihat ya, orang pacaran tuh jadi terlihat norak di mata gue. Tadi gue di kantin ngeliat ada cowok sop-sopan sama ceweknya. Geli! Suap-suapan sama ceweknya, sayang A, sayang A, sayang A, om. Cowoknya minta, sayang aku juga. Gue datang ambil sendok colok ke matanya. Lo gak tahu perasaan gue. Gue siapa yang nyuapin? Tidak punya toleransi dalam berasmara. Kasihan orang-orang kayak gue. Fakir-fakir asmara. Fakir asmara, tapi bukan pengemis cinta. Gue kesel ngeliat orang pacaran. Norak lo semua. Gue buka Facebook, foto di pantai. Ngapain tau di pantai? Nulis-nulis nama di pasir. D, love A di pasir gitu lihat deh. Di tag di Facebook. Gue juga bisa lihat. Lo gak kasihan sama gue. Gue ngapain di pasir? Nulis-nulis nama sendirian. Ke laut nambah. Sore kali. Ada apa? Gak kasihan sama gue. Couple t-shirt, ya Allah. Gue ke Pondok Indah Mall. Gue ngeliat ada orang pacaran pakai couple t-shirt. Itu geli banget. Itu geli banget, tau gak? Yang cowok makanya tau gak apa? She is my love. Tanda panah ke kiri. Yang cewek di sebelah kirinya, he is my love. Tanda panah ke kanan. Gue pakai apa? Gue pakai where is my love. Tanda panah kemana-mana. PDKT juga norak. Mulai ada panggilan-panggilan sayang, tau gak? Kalau awal-awal mulai PDKT itu juga jijik, tau gak lo? Mention-mentionan, pertama kali kan gitu kan. Lalu punya panggilan sayang. Kalau dia gendut, panggilnya endut. Bangun dong endut. Embem, kalau dia tembem. Kalau dia peyang, eyang. Gue biasa dipanggil entet karena gue kontet. Kenapa kalian tertawa? Enggak. PDKT juga norak, banyak kejijian yang tersimpan dalam PDKT. Yang paling jijik itu apa? Kalau udah lama, telepon-teleponan, akan ada tiba masanya. Di mana lo akan telepon-teleponan sama gebetan lo. Dan lo akan main siapa yang tutup telepon duluan. Itu geli. Ditelepon gitu. Udah pagi nih, besok aku mau berangkat ke kampus. Ya udah kamu tidur duluan. Kamu dong dulu tutup teleponnya. Enggak kamu dulu. Enggak kamu dulu. Ya. Ya udah kamu dulu, kamu sama-sama ya. 1, 2, 3. Enggak ditutup. Enggak ditutup. Masih mau ngomong sama aku ya? Iya. PDKT, geli tau gak gue ngeliatnya. Aduh capek gue. Lalu ketika lo PDKT, semua akan lo cocok-cocokin dengan gebetan lo. Lo baca majalah gitu, katakanlah majalah gadis, lo lihat gebetan lo Capricorn, lo Virgo, lo lihat. Baca di majalah gadis, Capricorn sama Virgo si doi cocok. Bener kan? Tapi ketika gak cocok, Capricorn gak cocok. Capricorn gak cocok sama Virgo. Wah lempar, bakar. Ini musyrik. Diputusin juga alasannya gak enak banget. Tau gak alasan yang biasa orang bilang kalau putusin ini bullshit banget. Kamu terlalu baik buat aku. Gue harus jawab apa? Gue jawab, maaf sayang, aku akan mencoba untuk lebih jahat lagi sama kamu.
Apa? Gue pernah diputusin di kampus gue waktu itu sama pacar gue di kampus ya. Kalau jodoh, kita ketemu lagi. Kita kan satu kampus, bego. Besok mikroekonomi juga sama. Goblok banget sih. Orang suap-suapan geli, tapi gue trauma sama orang-orang suapan. Tahu gak kenapa? Karena pas masih kecil, gue suka disuapin sama nyokap gue main pesawat-pesawatan, tau gak? Dimasukin nasinya, terus Dika pesawatnya mau landing, tau kan? Gitu kan? Gara-gara itu, sekarang gue rusak. Tiap kali gue keluar rumah, ngeliat ada pesawat lewat, gue otomatis mangap. Turun, lapar. Sama saya Dika, terima kasih Bang.